Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Amelia dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju, Prodi Manajemen kelas 226C. Di sini saya akan membahas materi metodologi penelitian bisnis, yaitu pembahasan, kesimpulan, dan saran, di mana pembahasan hasil penelitian merupakan bagian penting dalam laporan ilmiah yang menghubungkan temuan empiris dengan teori, serta disusun secara deskriptif dan konsisten terhadap judul dan rumusan masalah penelitian. Penulisannya harus tetap dalam koridor ilmiah, tidak menyimpang atau melantur, meskipun ada tekanan untuk memenuhi jumlah halaman tertentu. Konsistensi antara judul, perumusan masalah, pembahasan, kesimpulan, dan saran harus dijaga agar laporan tidak menjadi tulisan yang tidak fokus. Dalam pembahasan, peneliti diberi ruang untuk berpikir reflektif, deduktif, dan induktif, serta mengemukakan ide-ide berdasarkan pengalaman dan teori, menjadikan bagian ini sebagai momen penting dan menarik dalam proses ilmiah. Adapun prinsip-prinsip pembahasan, di mana temuan hasil penelitian harus dilanjutkan dengan teologi ilmu, yaitu aksiologi, di mana hasil pengetahuan digunakan untuk membenarkan. Yang pertama ada pengetahuan, kedua kebenaran, ketiga pemahaman, 4 penjelasan, 5 peramalan atau prediksi, 6 pengendalian atau kontrol, dan 7 penerapan aplikasi penemuan produksi. Hasil penelitian diperoleh melalui pembahasan data lapangan yang diubah menjadi informasi. Maka dalam pembahasan itu peneliti harus menjawab epistemologi, aksiologi, atau teleologi ilmu. Dari daftar aksiologi ilmu dapat dipilih beberapa yang sesuai dengan informasi yang didapat. Pembahasan minimal berisi yang pertama penjelasan dengan menjawab epistemologi ilmu dari logika peneliti dan teori yang relevan, kemudian dari penjelasan lanjutan. Yang kedua, analisis penyebab temuan dan konsekuensi. Hal penting yang harus disampaikan dalam pembahasan penelitian itu antara lain yang pertama, temuan hasil penelitian bila ada temuan yang berarti. Kedua, teori yang digunakan dalam penelitian. Ketiga, hasil penelitian orang lain yang bisa berfungsi sebagai penguat atau juga sebagai perbandingan. Yang keempat, gagasan-gagasan orang lain dalam penelitian terdahulu yang ada relevansinya. Yang kelima, pendapat-pendapat pribadi peneliti. Dan yang keenam, bahan-bahan sekunder lainnya. Selanjutnya ada sistematika pembahasan hasil penelitian. Gambaran umum sistematika pembahasan hasil penelitian paling tidak memuat hal sebagai berikut. Yang pertama ada susunan sistematika pembahasan hasil penelitian, minimal mengacu pada tujuan dan hipotesis penelitian. Yang kedua, gambaran sampel perlu disajikan secara singkat, terutama informasi yang diperlukan nantinya untuk keabsahan hasil pembahasan dengan kondisi real sampel penelitian. Yang ketiga, ada kesimpulan pada bab hasil dan pembahasan yang perlu diselesaikan atau isu strategis ontologi perlu dijelaskan untuk menjawab mengapa dan bagaimana dari temuan. Yang keempat, pada akhir setiap bahasan sajian ide peneliti sebagai ramalan atau rekomendasi agar temuan tersebut dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi kehidupan manusia. Selain itu, peneliti harus menyatakan penerimaan atau penolakan hipotesis secara jelas dan agar menarik pembahasan sebaiknya dengan pendekatan 5W1H untuk membangun alur pikir yang komunikatif. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan merupakan tahap akhir dalam penelitian yang berfungsi untuk menegaskan inti dari pembahasan, bukan menciptakan hal baru, melainkan menarik inti dari analisis yang telah ada. Selanjutnya ada saran atau ada juga yang mengusulkan dengan rekomendasi berisi pernyataan tentang apa yang harus dilakukan atau ditindaklanjuti berkenaan dengan kesimpulan penelitian ini. Secara teknis, beberapa petunjuk yang dapat dipedomani dalam menyusun saran antara lain yang pertama, saran hendaknya merupakan langkah nyata yang harus dilakukan berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari analisis hasil penelitian. Yang kedua, saran hendaknya dinyatakan dengan rinci, jelas, konkret, dan dengan bahasa yang mudah untuk dilaksanakan operasional sehingga membumi, bukan dengan bahasa yang masih di langit. Yang ketiga, saran juga berfungsi sebagai perbaikan untuk penelitian.
Baiklah, itulah materi yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.